Ini saya ingin sedikit memberikan masukan. Jadi memang untuk membuka sebuah lokasi punden untuk mendapatkan kisah, apalagi yang ada urusan dengan yang energi yang menitis atau reinkarnasi di tubuh saya, memang butuh waktu sebenarnya. Jadi saya ingin bercerita tentang kisah kematian Raden Wijaya sedikit. Jadi saya mendapat gambaran di lokasi ini bahwa kematian Raden Wijaya itu memang kalau ditulis di Serat Negara Kertagama cuma diceritakan bahwa meninggal, kemudian dimakamkan di Candi Antapura, kemudian dicandikan di Candi Simping ini tadi. Tapi di sini saya mendapatkan beliau meninggalnya karena proses sakit ya. Kemudian ini sakit ini proses karena kena racun lagi kembali. Kita tahu bahwa dari awal-awal berdirinya kerajaan Majapahit penuh dengan intrik, penuh dengan kontra, karena memang banyak sekali oknum-oknum ataupun orang-orang yang ingin menjatuhkan Singosari dan juga mendirikan kerajaan baru. Dari era-era itu terbukti dari pemberontakan Jayakatwang, kemudian ada penyerangan dari pasukan Mongolia ini tadi. Selain itu, setelah berdirinya pun kerajaan Majapahit yang dipimpin oleh seorang Raden Wijaya, terjadi banyak pemberontakan akibat hasutan dari seorang yang disebut nama dengan Ramapati atau yang juga disebut dengan gelar Dyah Halayuda ini, yang memang menjabat sebagai Rakyat Patih di saat itu. Kenapa Dyah Halayuda ini menghasut para penguasa dan juga para kesatria pembantu pendiri Majapahit ini? Karena dia merasa tidak adil. Dia yang memberikan banyak kontribusi untuk berdirinya sebuah kerajaan baru Majapahit ini, tapi jabatan yang diberikan oleh Raden Wijaya kepada Dyah Halayuda ini tidak sesuai dengan harapan seorang Dyah Halayuda saat itu. Jadi di lokasi ini saya pun mendapat gambaran setelah Raden Wijaya ini merasa dirinya sakit dan memang sudah tidak mampu untuk diobati, beliau sering di sini untuk menepi atau bermeditasi untuk menyongsonglah kematiannya. Jadi secara energi di sini lokasi sebenarnya tempat kematian dari seorang Raden Wijaya ini tadi. Jadi bab berdirinya kerajaan Majapahit sudah sering saya kupas bersama sedulur-sedulur bila ketemu tatap muka. Bagaimana seorang Raden Wijaya yang lewat tulisan-tulisan, dia seorang mantu yang dibuang, cuma diberikan sebuah alas tarik atau tanah perdikan, tanpa bekal harta, tanpa bekal pasukan yang banyak, bisa mendirikan sebuah kerajaan walaupun mendompleng pasukan Mongolia, kemudian mengalahkan pasukan Mongolia itu. Tapi kita harus ingat, untuk mendirikan sebuah kerajaan harus mempunyai hal-hal atau sistem yang mampu membantu sebuah kerajaan cepat berkembang. Sedangkan kita tahu bahwa saat itu dari berdirinya kerajaan Majapahit, kemudian ke Jayanegara, kemudian ke Hayam Wuruk ini tadi, tidak ada jeda yang terlalu lama tenggang waktu pemerintahannya. Jadi saya berlogika mengambil kesimpulan bahwa untuk mendirikan kerajaan Majapahit ini, seorang Raden Wijaya itu melakukan koalisi atau melakukan kerjasama dengan saudaranya yang sudah mempunyai sebuah wilayah kekuasaan, sudah mempunyai sebuah wilayah yang secara perekonomian kuat. Siapa? Nah, kembali ini, siapa yang memicu untuk runtuhnya Majapahit yang baru berdiri? Dyah Halayuda ini tadi. Secara penelusuran energi, waktu itu saya di daerah Klintirejo, tempat lokasi yang memang disebut oleh dinas arkeolog adalah lokasi Brekahuripan ini. Seorang Ramapati atau Dyah Halayuda ini merupakan seorang tumenggung di eranya, karena merupakan anak dari selir dari seorang Prabu Kertanegara ini tadi, maka diberikan wilayah kekuasaan, sebuah ketemenggungan. Kalau era-era sekarang adalah daerah kegubernuran yang memang sudah mumpuni, yang disebut dengan ketemenggungan Soko Agung ini nih. Secara letak geografis pun daerah Klintirejo atau Brekahuripan yang disebut oleh dinas ini memang lokasi dekat dengan Sungai Berantas sebagai sarana perekonomian. Jadi sangat mendukung bila lokasi ketemenggungan ini untuk dijadikan awal berdirinya sebagai ibu kota kerajaan Majapahit. Karena intrik inilah masih sesepupu lah ibaratnya. Jadi memang kematian secara halus itu paling gampang memang lewat racun. Jadi tersamarkan, tidak akan gampang terdeteksi. Apalagi bila masih ini satu terah anak-anak raja, untuk keluar masuk ke kediaman bagi seorang pemimpin atau raja di eranya sangat mudah. Untuk memberi racun pun sangat mudah, beda bagi para kawulo yang masih bukan keluarga raja.
Karena di era kerajaan, kasta itu sangat dipegang teguh. Jadi kasta-kasta rendah itu tidak mungkin bisa masuk ke dalam wilayah kediaman pribadi atau kediaman dinas dari seorang raja di eranya. Yang hanya bisanya keluarganya, yang satu terah ataupun masih satu keturunan lah yang masih mempunyai jabatan di dalam kerajaan. Jadi di sini memang juga saya diberikan gambaran bahwa kematian seorang raja, Raden Wijaya Dyah Wijaya ini memang di lokasi ini. Nah, itu juga yang bisa Simbok tambahkan sedikit dari lokasi ini. Semoga menambah wawasan. Matur nuwun Rayu Sagung Dumadi. Enteng utek urek.